dalu punika mbahas tentang wingi sampun tentang gadai ya. Kalau sekarang tentang fi hajri syafih wal muflis ya. Jadi tentang pencegahan orang-orang untuk mentasarufkan hartanya. Siapa yang dicegah ini adalah syafih, orang yang dalam tanda kutip punya keterbatasan mental, dan muflis. Muflis ini pilot, orang yang bangkrut. Dua orang ini untuk melakukan muamalah, untuk mentasarufkan hartanya ini dibatasi. Bahkan dalam beberapa hal ini malah dilarang secara mutlak. Jadi tidak semua orang ini boleh mentasarufkan hartanya sendiri, walaupun itu duit dewi, walaupun itu naane dewi, tapi tidak serta-merta setiap orang ini punya kekuasaan, punya kuasa atas harta yang dimilikinya sendiri. Di sini dikatakan wal hajru ala sittatin, as-sabiyu as-sabi wal majnun wasyafi wal mubaddir al mubaddir lima lihi wal muflis ay alladzi irtakabahu duyun. Kemudian wal marid. Jadi ada 6 orang yang tercegah untuk mentasarufkan hartanya. Yang pertama adalah sobi, anak kecil. Yang kedua adalah majnun atau orang yang gila. Kemudian yang ketiga adalah safi. Safi ini dalam literatur yang lain oleh mu'alif kitab disebutkan tentang al-mubadir limalihi. Jadi dia memubadirkan harta bendanya, memubadirkan hartanya, menghambur-hamburkan hartanya tidak pada hal yang sesuai. Nah, ini bisa dalam kategori safi. Jadi tidak hanya orang yang punya keterbatasan mental, tapi bisa juga orang yang menghambur-hamburkan uangnya tidak pada masrofnya. Ya. Harusnya A ini cukup 1, maka dia 1000, misalnya seperti itu. Harusnya uang ini kalau orang normal ya, ini kalau memang sodakoh ini kepada A, kepada B nilainya sekian-sekian, dia tidak, dia menyebar-nyebarkan uangnya, misalnya seperti itu. Tuku pentol gojek 100 juta misalnya, ini kan ya mubadir limalihi ya. Tuku cendol dawet 10 juta, ini kan ya kalau mau sodakoh kan tidak seperti itu, bisa dengan mungkin 1 juta 10 orang itu seperti itu bisa. Tapi kalau sudah ada unsur tabdzirul mal ya, jadi tabdzirul mal ini lebih kepada pengeluaran yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya, jadi bukan sekedar jenengan itu royal, tidak, tapi lebih kepada pengeluaran yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya seperti itu tadi, uang 100 juta ditukoni dawet kabeh. Ini sapa sing arep mangan? Tukone kerupuk kali kabeh. Ya, ini kan tidak realistis ya, tidak realistis. Ya. Bukan seperti wah ini 100 juta disedekahkan semuanya ke 100 orang masing-masing 1 juta. Nah, ini masih ada korelasi kebaikan, realistis juga. Tapi kalau sudah yang seperti saya contohkan di awal itu tadi, itu kan sudah tidak realistis. Yang seperti itu bisa tercegah untuk mentasarufkan hartanya sendiri, masuk kategori safi. Safi orang yang bodoh, maknanya safi itu bodoh. Nah, di dalam literatur dikatakan ay alladzi lam yasrifhu fi masarifihi. Jadi orang yang mentasarufkan harta tidak pada tempatnya, tidak pada masrofnya.
Ini juga tidak benar, tidak dibenarkan. Pas sugih terus akhirnya wah aku sugih iki adusku kudu gawe banyu seprit saling ngono. Isuhku ini karena sultan, maka isuhe kudu nggawe air yang harganya 1 juta misalnya seperti itu. Tinggi obong-obong duit 100.000-an. Ini kan adem-adem, ini saya butuh hangat, ini tak obong duit lah untuk obong sepeda motor. Ini bukan malah meninggikan derajatnya, tapi seperti itu malah dia tercegah. Wah, ini orang ini tidak beres, ini tidak boleh dia memegang hartanya sendiri. Bahaya, bahaya seperti itu. Kuat tuku bensin, bensin di sok-sok nenek dinti, ini tidak boleh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi ada sobi, sobi itu anak kecil Pak ya. Kemudian majnun, sobi ini berarti anak yang belum balik, anak yang belum akil balik, ini termasuk sobi. Tapi sobi ini pun boleh Pak untuk mentasarufkan hartanya, tapi dalam nominal yang sedikit. Misalnya anak kecil beli pentol, boleh, uangnya halal, tasarufnya halal, jenengan bermuamalah, jenengan bakul jajan dibeli oleh anak-anak kecil boleh, walaupun dia belum balik. Karena apa? Hartanya yang ditasarufkan itu sedikit. Tapi kalau sama jual mobil, yang beli masih anak umur 7 tahun, gue duit 50 juta, Pak tumbas mobil, ini uangnya, tidak boleh itu. Kamu harus panggil orang tuamu, panggil walimu. Kamu tidak boleh, tidak sah secara hukum membeli sendiri, karena kamu belum balik, kamu masih sobi. Kemudian majnun, orang yang gila. Jadi lek wong edan tuku Pak, ya aja gelem, kecuali mungkin ini hal-hal yang sifatnya kebutuhan dasar. Wong edan ini kadang kan bisa ngerti duit Pak nggih. Dinge duit itu sik gelem, ya 2.000, 1.000 ya ini bolehlah kalau kecil ini aqua, ini timbang jaluk jadi ngetung nih duit ya. Tapi lebih baik jangan diterima Pak. Ya karena apa? Nggak jelas ini nanti uangnya dari mana. Ngosanwe duitnya lek nyolong, makanya tidak boleh ya, makanya tidak boleh. Ya. Tapi kalau sama yakin, wah ini tadi yang memberi itu. Ya. Tapi sebetulnya kalau orang gila ini mahjur aleh, ya, tidak boleh. Jadi ya luwih apik ngono iki tak beri saja kepada kamu beli, nyati yo edan nggih. Lek ngamuk, aku ki waras. Saiki ya kalau memang dia pas waras tidak apa-apa, misalnya edane umat-umatan nggih. Seminggu edan, 2 dino waras. Lah pas 2 dino waras niku marang nggon sampean beli, ya berarti boleh wong dia pas keadaan sembuh ngoten. Jadi sobi, majnun, kemudian safih ini yang ketiga. Safih, orang yang bodoh, termasuk orang yang menghambur-hamburkan uang tidak pada tempatnya. Kemudian yang keempat, muflis. Muflis ini orang yang hartanya berubah menjadi fulus semuanya. Jadi fulus ini uang receh, uang tembaga yang dulu ketika memang dalam tatanan sosial, sosiohistoris ketika kitab ini dikarang, uang terendah ini fulus Pak namanya, fulus Bu namanya. Jadi uang tembaga, uang receh itu fulus. Uang yang berharga ini namanya dinar, dirham. Dinar itu uang emas, dirham ini uang perak. Tapi kalau yang paling rendah ini fulus, uang receh-receh, uang tembaga itu. Makanya orang yang habis hartanya ini dinamakan muflis. Jadi kok sekarang wah ada fulus ya. Ini justru fulus ini uang yang paling rendah pada saat itu. Nah, jadi fulus ini uang yang nilainya paling rendah, uang tembaga. Jadi orang yang bangkrut dalam bahasa Arab dikatakan muflis. Ini juga tercegah untuk mentasarufkan hartanya, tidak boleh. Karena apa? Untuk menjaga hak-haknya orang yang masih punya tanggungan ke dia. Misalnya dia itu masih punya tanggungan. Karena apa? Muflis
kok sik belanja terus kan disangsikan loh, jere bangkrut. Tapi kok tuku barang-barang, nah ini kan tidak realistis, dan kan tidak boleh. Jadi di dalam syariat dikatakan alladzi irtakabat hudduyun. Jadi muflis ini orang yang kebruan utang ndak iso nyaur. Niki muflis, pailit. Makanya hartanya tercegah, ndak boleh ditasarufkan, menjaga hak-haknya orang yang punya piutang itu tadi. Misalnya ada Pak Andi, hartanya 100 juta. Tapi dia punya hutang 1 miliar. Dan dia ternyata tidak kuat Pak ngangsur itu tadi semua. Hartanya, asetnya sudah habis semuanya, usahanya bangkrut, tinggal 100 juta, maka dia termasuk muflis. Uang 100 juta itu tidak boleh dibelanjakan, karena apa? Ini haknya orang yang menghutangi. Loh, sama tidak boleh Pak belanja uang, ini duitku dewe, iya, tapi utangmu sing 1 miliar itu urung kok sahur. Ini serana 200 juta, sana 200 juta, sana 300, sana 300. Ini 1 juta itu kok dom kepada mereka-mereka yang menghutangi panjenengan. Orang kok, wah saya dinyatakan pairat, Melayu wah ini 1 juta lumayan, tinggi kabur. Ya tidak boleh, harus dicegah oleh pemerintah, ya. Misalnya ada orang yang dinyatakan pilot, ya, maka ini tidak boleh bertransaksi, kredit lagi juga tidak boleh, hutang lagi juga tidak boleh. Agar apa? Dia melunasi hutangnya yang terdahulu. Ini muflis, alladzi irtakabat hudduyun. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak boleh untuk membelanjakan hartanya, tidak boleh untuk mentasarrufkan hartanya adalah orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit, al-makhuf alaihi min maradihi. Ya. Jadi orang yang sakit, yang sakitnya itu mengkhawatirkan. Ya cara wong ngene, wah iku sane mati, ngoten nggih. Itu lorone lara nemen, Pak. Loro sing cedek pati misalnya, tapi walaupun kita tidak tahu ya kapan ajal datang, tapi kan wah iki loro nemen, nah, itu kan kita bisa mengetahuinya. Kalau seperti itu, maka hartanya tercegah untuk ditasarufkan, tapi tidak semuanya, Pak. Dia masih boleh untuk sedekah, dia masih boleh untuk hibah, dia masih boleh berwasiat, dia masih boleh memberikan hartanya kepada orang lain, tetapi tidak melebihi dari fima zada ala thuluth, tidak melebihi dari 1/3 harta. Jadi semisal Pak Imam sakit, sakitnya sakit parah, menurut dokter mungkin saja ini secara kedokteran umurnya tidak panjang, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Dia punya harta 300 juta, maka dia hanya boleh mentasarufkan sebesar 100 juta saja. Tidak boleh dia memberikan sesuatu lebih dari 100 itu. Karena apa? Ini haknya ahli waris yang 200 ini, yang 2/3% haknya ahli waris. Lalu tinggalnya uang kabeh, barono mati, kan ya kasihan ahli warisnya. Jadi seperti itu. Makanya orang-orang yang sudah seperti itu boleh Pak dia beramal, wah saya merasa sudah mau meninggal dunia misalnya, saya tak sedekah lah biar saya dapat tinggalan yang baik. Ini harta saya semuanya 300 juta, tidak boleh disedekahkan semuanya, maksimal 1/3, berarti maksimal 100 juta ini diwakafkan mungkin ke masjid A, masjid B, masjid C, boleh. Jadi masih ada kesempatan berbuat bagus, tapi tidak lebih dari 1/3 harta. Nah, jadi itu batasan orang yang sedang sakit, al-makhuf alaih, sakit yang dikhawatirkan, sakit yang mengkhawatirkan. Kemudian wal abdu alladzi lam yu'dan lahu fi tijarah, yang tidak boleh lagi adalah budak, ya ini yang tidak mendapatkan izin tuannya untuk berdagang, ini tidak boleh, misalnya terjadi seperti itu. Ya mungkin Bapak Ibu yang saya hormati ada yang ditanyakan, monggo terkait pembatasan tasarruf harta ini, silakan.
Nggih, monggo. Oh, gadai nggih. Jaminannya misalnya hewan ternak sapi atau kambing. Nggih. Itu yang bertanggung jawab merawatnya siapa? Dan kalau sebelum ditebus hewan tersebut mati, hitungannya dengan yang mengganti gimana? Nggih. Nah, ini tentang gadai kemarin ya, menggadaikan hutang terus dengan gadai misalnya hewan ternak ya. Ini bagaimana, siapakah sebetulnya yang wajib merawat hewan-hewan tersebut ya. Misalnya kambing, misalnya sapi, ini bagaimana ya. Karena ini gadai ya. Gadai itu yang pertama alal amanah ya. Jadi kalau terjadi sesuatu atas hewan ternak tersebut, misalnya sampai mati atau sampai kemudian semper dan sebagainya, maka itu adalah ketika memang tidak diapa-apain, ini murtahin, orang yang menerima gade dia tidak wajib apapun. Dia tidak wajib apapun. Karena apa? Dia sudah menempatkan barangnya itu sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau sampai itu kemudian digawir norno, sapi digawe kerapan sapi, sapi didu dan sebagainya, maka kemudian kalau terjadi sesuatu itu yang menanggung ya murtahin, orang yang tompo gade itu tadi, karena ada unsur taati, unsur pepeko. Unsur pepeko itu dia berarti dia nopo ngawur. Dia berarti itu nopo nggih. Dia tidak menempatkan itu pada tempatnya. Misalnya baju ini harusnya dipakai tapi digelap misalnya. Kemudian sepeda ontel harusnya dipakai 1 orang, bisa dipakai 3 orang, maka ini juga tidak boleh. Nah, kemudian sebetulnya pemanfaatan barang gadian ini dilarang, Pak. Karena itu termasuk jarron naf'an. Jadi ini termasuk jarron naf'an. Tapi kalau memang itu ridho dan tidak disebutkan dalam akad, kamu misalnya, ini saya gadaikan sepeda motor kepadamu, nah, saya gadaikan dengan hutang saya 1 juta, ya sudah. Itu kemudian dipakai, tapi ada ridho dari pemilik, boleh. Tapi kalau disyaratkan, ini saya gadaikan ke kamu, selama kamu belum bisa menyaur, maka motor ini tak buat ngojek. Maka ini tidak boleh, karena masuk di dalam akad. Masuk di dalam akad ini tidak boleh, karena itu termasuk jarron naf'an. Jadi jarron naf'an ini termasuk hal-hal yang tidak diperkenankan. Jadi kalau ingin memanfaatkan barang hasil gadai, barang hasil apa itu tadi, barang gadean, itu tidak usah dimasukkan di dalam akad. Kemudian mengenai perawatan, perawatan itu bagaimana? Perawatan dan sebagainya. Kalau memang perawatan itu kemudian membutuhkan sesuatu yang khusus, yang mungkin memasakotkan, maka itu ya ada saman yang harus dibayar juga. Kalau memang dia apa itu namanya perlu perawatan khusus, misalnya ini kudu ngeretne, kudu anu dan sebagainya. Nah, ini kan butuh perawatan khusus. Ya ini ya wong jenengan ini menghutang itu sudah rugi, masa saman harus rugi juga untuk ngeretne. Nah, jadi seperti itu. Ini beda loh dengan prinsipnya orang yang sering terjadi nggih. Gade sapi, ya berarti ya sapine ya tak manfaatne, ya tak gawe ngluku, tak gawe misalnya mbiyen ya narik pedati, ya itu lek ngono ya penono ya. Ini kan sudah salah dari awal. Nah,
Jadi kalau memang itu gade sapi, kalau sampean gelem gowo, ya kudu genah pitunge. Karena sebetulnya itu ndak wajib dibawa loh Pak. Saya gade sapi, ya udah ini sapi ini ya, ditekene nggone rohin sing menggadekan. Lek sampean murtahin gelem gowo mulih, ya sampean pitunge piye iki mang? Sing makani sapa ya kudu digenahne. Wong itu harusnya itu ndak wajib dibawa loh Pak, ndak wajib diberikan. Maksudnya seperti ini ya. Pak, aku gade sepeda motor ya. Nanti ini terus tidak kemudian sepeda motornya tak gone mahku. Bisa juga wes sepeda motor ben ning kono ae di tempatmu. Itu boleh. Ngoten nggih. Berarti sama nomor percaya. Ya wes, ini ya jaminannya sepeda motor. Ya, yang penting sepeda motornya tak terima sebagai gade, tapi rasa tak go mulih ben ning mahmu ae. Mungkin kan kok nyambut gawe, ya kan malah bagus. Misalnya sama gade sapi juga seperti itu. Saya, Pak, sapiku aku utang iki gade sapi, piandele sapi kan gade namanya. Ya, yes Pak nggih tak terima sapine ben tenggriane jenengan mawon. Nah, sementing ora kok dol to sapine, misale ngoten. Lha sampeyan go mulai lah ya tak. Duwe nggawe kandang, malah sampean sing repot niku mengke. Wong gade sapi kok sapene malah kok go mulai, sampean malah sing biasa ra ngingu sapi malah ngeritne sapi demen sing ngono. Aku tak gadene sampean ae lek ono sapiku urip. Rasa makan ya kan ya seperti itu. Jadi intinya perlu dipahami akad gade ini sifatnya amanah. Amanah itu artinya kalau ini digunakan sebagaimana mestinya kemudian rusak maka tidak wajib talaf. Misalnya gade sepeda motor ya kadang digawe Pak, wis tak gawene lah. Saya juga sudah izin Pak, iki tak silih nggih montore sampean sing gadean iki. Hasilnya Tulungagung boleh dipakai seperti biasa, ternyata rusak ya enggak apa-apa karena sama pemakaiannya biasa. Tapi kalau sama pakai Pak ini Tulungagung ternyata kan Surabaya rusak ya berarti saya wajib mengganti. Nah seperti itu. Jadi ada unsur kewajaran dalam pemakaian dan itu harus izin Pak, soalnya boleh melarang itu boleh jangan dipakai ya enggak boleh dipakai. Ya aku gade beda motor denganmu, tapi aja digawe lho ya sudah, tidak boleh dipakai. Ya malah aku rugi, ya wes ora sida. Kalau sama terus kan, ini wajib tak gawe, itu namanya riba nanti Pak. Iki kudu tak gawe, tak nggih golek duit. Selama kowe ora iso nyaur, berarti ya iki tak gawe golek duit. Ya ini riba namanya. Karena apa? Jaronaf'an. Ya, ada unsur menarik kemanfaatan dari hutang piutang. Jadi seperti itu. Monggo, Pak. Nggih. Bagaimanapun kalau kita menggadaikan sawah, lalu sawah itu dikelola setiap gadai. Nggih. Nggih. Kita menggadaikan sawah terus sawah diolah sing menggadai. Ya ini akad yang keliru, Pak. Karena barang yang digadaikan itu sekali lagi saya ulangi tidak boleh digunakan tanpa izin rohin, tanpa izin orang yang menggadaikan. Kalau izin ini masuk dalam klausul akad maka ini malah haram hukumnya. Malah haram kalau ini dimasukkan dalam akad. Tak gade sawahmu tapi tak garam, ini malah haram. Karena apa? Ada unsur menarik kemanfaatan dari hutang piutang. Jadi kalaupun memang digarap harus ada klausul. Satu, penggarapan itu tidak masuk dalam akad. Dua, ya memang sama izin, Pak niki sawah kalau garape pripun ya. Sama nolahi monggo kalau memang itu bolehkan. Kalau akadnya dari awal itu gimana? Akadnya kalau dawal begitu ya haram. Haram, tidak boleh itu. Itu namanya nekek, Pak. Nggih. Itu namanya apa, Pak ya? Namanya ya nekek, nggih. Wong wis utang nggih.
tinggi nyawuri utange kan kudune sawahe kuwi mang oleh hasil nggih engko tinggi urip keluargane malah sawahe wis dijaluk kono diolah kono ya kan luwih nemeng timbang timbang misalnya terjadi di bank itu kan lebih nemen Pak nggih. Bank itu malah kan hanya suratnya saja yang diminta ngoten nggih. Kita tetap bisa ngolah nggih. Kalau mobil kita tetap tinggi nge-grab misalnya tinggi travel okay, itu kan ya jaminan saja. Jadi jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan. Okay. Kalau mau memanfaatkan harus izin. Okay. Jadi boleh memanfaatkan tapi harus izin dan tidak masuk dalam akad. Misalnya saman, Pak, niki ajae kok sawah mboten ditanemi kula ampile nggih, kula tanemane dele. Ya monggo silahkan. Tapi ojo Pak, eman. Ya wis. Wah, kowe iki enggak ada duit ning aku digarap ora oleh ya ndak boleh seperti itu. Ya, sudah tradisi seperti itu tapi tradisi yang salah. Misalnya, wah, niki sak donya ngenten kabeh, Pak. Ya ndak masalah, berarti sak donya nggih salah kabeh, ngoten dong. Ini ndak boleh, Pak. Kalau nyewa ya nyewa, kalau gadai ya gadai, jangan dicampur adukkan. Ya. Ini terjadi seperti ini. Ya, monggo. Ya. Ada kaitannya dengan penjualan. Jadi ada kasus kalau pernah ditanya seorang dalam keluarga. Nah, cerita ini ada gonogini karena suatu persoalan keluarga tersebut jadi pertengkaran tapi tidak sampai cerai. Akhirnya gonogini itu tadi diserahkan pada istri, suami istri tetap satu rumah. Akhirnya apabila harta gonogini itu dijual karena si suami tadi sudah menyerahkan sepenuhnya kepada istri, tapi masih tetap satu rumah. Apabila harta gonogini itu dijual dan digunakan untuk suatu katakanlah beli rumah atau beli apa saja yang bisa dinikmati keluarga, itu posisi sang suami bagaimana? Ikut menikmati yang harta gonogini tadi yang sudah diserahkan pada istri, akhirnya itu dijual oleh istri. Sang suami tadi masih ikut menikmati itu. Iya. Ini sudah bercerai kok satu rumah nih, Bro? Masih tidak cerai tapi terjadi pertengkaran. Oh, ngoten. Sang suami itu memberikan. Nggih. Jadi istilah gonogini, Pak nggih. Ini kalau sudah terjadi perceraian. Jadi kalau sudah bercerai, ngoten nggih. Maka kemudian harta yang didapat dalam menikah ini dibagi dua secara rata antara suami dan istri. Tapi kalau ini belum tidak bercerai cuma tukaran, maka apa itu juga disebut harta gonogini? Ya tidak, itu masih harta bersama. Cuman kalau si suami dengan sukarela nyobu iki meen atas nama sampean, ya boleh-boleh saja. Cuman kalau itu nanti bercerai, Pak, harta itu tetap masuk menjadi gonogini. Karena gonogini ini adalah harta yang didapat selama menikah. Jadi yang didapat bersama setelah menikah ini namanya harta gonogini, yang kemudian kalau bercerai itu namanya harta gonogini yang dibagi secara rata. Oh, iki mbiyen awake rabi iki telagek duwe iki. Setelah menikah baru punya ini diinventarisir. Oh, kemudian dibagi seperti itu. Jadi lek tukaran wis kene bagianku tak mek saiki. Ya mek ndak apa-apa. Boleh. Suami boleh menempati, ya boleh-boleh saja. Wong itu di rumah istrinya sendiri. Wah, ini sama tuku dhewe Bu ning kono, lemah ning kono. Misalnya ya, itu apakah menjadi hartanya istri? Ya harta yang diatasnamakan kepada istri.
Tapi kalau itu nanti bercerai, harta yang diberikan ke istri itu masih masuk dalam gonogini karena itu harta yang didapat bersama kecuali itu yang didapat misalnya dari warisan orang tuanya iki lemahku dhewe, oh cuma kono ngene, kowe gawe omah dhewe kono misalnya. Ya boleh-boleh saja istri seperti itu karena itu rumah yang didapat dari orang tuanya misalnya seperti itu. Tapi kalau yang itu yang memberi suami, yang namanya harta walaupun sudah diberikan ke istri itu kan boleh-boleh saja suami memanfaatkan kalau memang istrinya ridho. Boleh Pak, iki silahkan, monggo, tidak masalah. Jadi hukumnya bagaimana suami menikmati hartanya istri itu tadi ya tidak masalah, boleh. Kalau memang istri itu memperbolehkan misalnya ini omah-omahku, tapi saman mangkon ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi sebetulnya itu bukan harta gonogini, karena belum bercerai. Harta bersama masih harta bersama. Karena kalau itu nanti nur sewu istrinya meninggal, si suami dapat loh bagian dari harta yang katanya milik istrinya itu tadi, walaupun sudah diserahkan, kalau nanti dia bercerai masih bisa dapat itu tadi. Jadi kalau sudah menikah itu jadi satu Pak, tidak ada ini milik, ini aku, ini kamu dewe ya, tidak ada. Itu yang tetap milik bersama kecuali ini warisan dari orang tuanya yang didapat sebelum menikah. Jadi sebelum menikah wis digekno omah karo wong tuane. Nah, ini boleh istri ngaku, iki nak aku dhewe. Niku oleh ngaku ngoten niku. Tapi lek dapatnya itu setelah menikah walaupun dia kerja ke Hong Kong, ngoten misalnya nggih. Oh iki omahku ngbangun dhewe, ndak oleh ngoten niku, ndak bisa. Ya iku ya nakane wong loro pangkan walaupun bojone ora melu kerja, ya makanya ada wong loro. Lek bercerai, suami berak nuntut, ya omah diparo eding, ngoten. Nah iki lek kerja di Hong Kong. Lah kowe ning Hong Kong kan ketika kita sudah menjadi suami istri satu, makanya lek ning bank niku ora iso wong siji, kudu wong loro, menunjukkan harta itu selalu milik bersama. Lek bojone utang, ngoten lho nggih. Bojone ra kuat nyaur, ya sing wedok ya kudu nyaur, ngoten lho nggih. Dadi ndak oleh wong wedok, misale sing wedok dadi pengusaha sukses, sing lanang kur turu. Wah iki omahku, iki mobilku dhewe, kowe ra melu duwe. Sing lanang penak teko, ini saman jadi pengusaha sukses ini ketika jadi istri saya atau tidak. Kalau sama jadinya pengusaha sukses ini ketika menjadi istri saya, berarti saya juga dapat bagian dari itu, ngoten nggih. Kecuali saman rong rabi karo aku jadi pengusaha sukses, saman boleh mengaku itu punya sampean sendiri. Demikian juga istri juga seperti itu, tidak boleh suami ini aku dewi, ya tidak boleh, tidak bisa. Jadi seperti itu nggih. Makanya tidak bisa ini milik saya sendiri itu tidak bisa. Di atas namakan siapapun nanti saman jual pun loh. Ya kudu tanda tangannya wong loro niku nggih. Nggih. Ampun Bapak Ibu ingkang kula hormati wonten malih. Ya, alhamdulillah wa syukurillah makaten pembahasan kita awal sampai akhir mugi-mugi saged berkah. Mugi-mugi kita tetap diparingi kesehatan, diparingi maunah, taufik saking Allah Subhanahu wa taala, diparingi berkah min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.